Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nursyayani, NIM 20133000612 dari kelas 3 PGSDA 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ada cahaya dapat diuraikan. Yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya yang dapat dipantulkan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua, pemantulan baur. Nah, pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Contohnya saja, yaitu ketika kita sedang bercermin. Sedangkan pemantulan berbaur jadi ketika cahaya mengenai benda yang tidak rata. Misalnya pada saat pemantulan pada tanah yang tidak rata. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar di atas ada 2 gambar. Yang pertama, pemantulan secara teratur, dan yang kedua ada pemantulan secara berbaur. Di bagian kanan menunjukkan pemantulan teratur karena cahaya mengalami pemantulan secara sejajar. Sedangkan di bagian kiri ada gambar pemantulan secara tidak teratur. Gambar tersebut menunjukkan pemantulan baur karena pemantulannya tidak sejajar. Dapat dipahami ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Mengapa cahaya dapat dibiaskan? Karena cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda. Kemudian cahaya tersebut akan dibelokkan. Nah, peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut dengan pembiasan. Nah, untuk contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil yang dimasukkan dalam gelas yang berisi air. Karena ketika mencapai medium kaca atau gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air yang lebih rendah. Untuk sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi. Akan tampak berupa garis-garis lurus. Dan untuk contoh sifat cahaya yang dapat merambat lurus adalah cahaya matahari yang masuk melalui dinding rumah. Karena jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Dan diperhatikan pada gambar di atas, berkas cahayanya lurus, tidak bengkok. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Untuk sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Mengapa cahaya dapat menembus benda bening? Karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Untuk contoh cahaya yang dapat menembus benda bening adalah yang pertama ada piring kaca yang diberi cahaya, kemudian cahaya tersebut dapat menembus piring kaca. Sampai akhirnya cahaya tersebut sampai bisa terlihat di meja. Yang kedua ada gelas yang berisi air. Ketika gelas tersebut diberi cahaya, maka secara langsung cahaya akan dapat menembus gelas yang berisi air. Untuk sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contoh kejadian karena adanya peristiwa penguraian cahaya atau dispersi, diantaranya ada di gambar ini ya teman-teman. Yang pertama ada terjadinya pelangi, yang kedua terjadinya halo matahari, yang ketiga terjadinya halo bulan, yang keempat terjadinya sandak atau parabelion, yang
kelima atau yang terakhir yaitu balon air yang terlihat berbagai warna. Nah, untuk jelasnya, salah satu contoh cahaya yang dapat diberikan adalah terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena ada penguraian cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses penguraian ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Kemudian, warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi, atau dengan kata lain, proses terjadinya pelangi yaitu sinar matahari yang masuk ke air dipantulkan oleh cermin ke kertas putih sehingga cahaya yang dipantulkan akan membentuk warna pelangi. Dapat menembus benda bening. Dalam video kali ini saya menyiapkan alat. Yang pertama ada senter, yang kedua ada air dalam botol aqua, yang ketiga ada piring kaca. Mari kita praktekkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Air dan piring kaca